Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Kinarah kini tengah berada di dapur bersama sang suami. Pagi ini ia merengek ingin memasak sarapan untuk suaminya. Awalnya tak diizinkan, tapi setelah melihat air mata yang sudah membasahi pipi, Rehan pun mengizinkannya untuk memasak di bawah pengawasannya. The power of air mata betina. Nasi goreng, nasi rebus, nasi panggang, atau nasi tumis? Tanya Kinara asal. Rehan pun memilih nasi goreng karena itulah menu yang masuk akal. Ada-ada saja istrinya ini pagi-pagi. Sayang, nanti belanja pakaian untuk Kak Naya jam berapa? Tanya Kinara yang kini tengah fokus mengiris bawang dan cabai. Terserah padamu, aku akan siap jam berapapun itu. Memangnya kau tidak bekerja? Tanya Kinara menatap sang suami yang duduk memperhatikannya. Untuk beberapa hari ke depan aku bekerja di rumah, jawab Rehan berdiri, lalu berjalan mendekati sang istri. Laki-laki itu melingkarkan kedua tangan kekarnya di perut sang istri, sembari menyandarkan dagunya di bahu istrinya. Kau suka pedas? Tanya Kinara beralih pada topping nasi goreng. Tidak, aku suka pedas, ucap Kinara mengiris beberapa bakso sapi. Jangan pedas-pedas, kau tidak boleh terlalu sering makan pedas saat hamil begini. Tak baik untuk kesehatanmu dan bayi kita. Tegas Rehan membuat Kinara langsung cemberut, padahal ia ingin memasak nasi goreng yang pedas untuk dirinya sendiri karena suaminya tak suka pedas. Pedas sedikit saja juga tak boleh, tanya Kinara. Tidak, kau ini tidak menyenangkan. Biar, kesal. Terserah, sayang, jangan dijawab lagi. Iya, ayang. Setelah selesai sarapan, Rehan ada sedikit pekerjaan dengan Steve, jadi belanjanya akan dilakukan di siang hari nanti. Sembari menunggu sang suami selesai berdiskusi masalah pekerjaan dengan Steve, Kinara pun beristirahat untuk merapikan lemari yang sempat diberantakannya karena tak menemukan dress hamil yang ia sukai. Sepertinya baju ini tak muat jika aku pakai, mana belum pernah dipakai lagi. Apa ku berikan saja pada kakak ya, kan belum pernah kupakai. Gumam Kinara menatap beberapa pakaian mahal yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Untuk kakak beli saja deh. Lanjutnya meletakkan kembali pakaian-pakaian yang ia serakkan tadi pagi. Setelah membereskan pakaiannya, ia pun membuka lemari pakaian suaminya. Kinara pun mulai merapikan bekas tarikan baju yang ia ambil tadi subuh. Namanya juga sedang mood warna tertentu, jadi Kinara ingin suaminya memakai baju warna yang ia sukai hari ini. Apa ini tempat uang? Gumam Kinara saat melihat berangkas yang terkunci. Setahunnya kotak logam itu memang untuk menyimpan uang atau menyimpan berkas-berkas penting. Kinara pun tak mau berlama-lama menatap berangkas yang membuatnya penasaran, lalu beralih pada laci yang lain. Tiba-tiba ia menjadi super kepo, ingin tahu isi lemari suaminya. Berkas, banyak sekali berkas-berkas di sini. Gumam Kinara membuka salah satu berkas yang tak ada tulisan di mapnya. Matanya membaca tulisan di lembar pertama isi map kuning itu. Aku tak mengerti, ucap Kinara kembali menutup map itu, lalu melihat berkas-berkas lainnya yang sama juga. Ia tak mengerti isinya. Oh, ini tidak ada mapnya, apa hilang ya? Kinara mengambil 2 lembar kertas yang sudah disatukan dengan staples, lalu membaca judul besar dari tulisan di kertas itu. Surat perjanjian atau kontrak pernikahan. Kinara langsung memasukkan kertas itu ke dalam laci dan menutup laci itu kembali. Jantungnya serasa berhenti berdetak hanya dengan membaca judul surat itu. Surat perjanjian, lirik Kinara pelan. Mengapa ia mencari racun untuk tubuhnya sendiri dengan kepo pada berkas-berkas milik suaminya? Ini sama saja bunuh diri. Ia sangat bodoh. Kinara pun berjalan keluar dari ruang ganti. Ia memilih tak melanjutkan rasa ingin tahunya.
dan memilih duduk di tepi ranjang. Mengingat surat perjanjian itu, ia pun kembali teringat dengan pesan Regan kemarin sore. Ia malah menjadi takut karena tak kunjung menemui asisten ibu mertuanya itu. Bagaimana ini? Seakan tersadar jika dirinya dibayar untuk berada di posisi sekarang, Kinara mulai meratapi nasibnya kembali. Tiba-tiba saja ia merasa panik yang berlebihan. Ia bingung harus menemui Regan atau tidak. Ia bingung harus mengatakan kebenarannya pada Rehan atau tidak. Ia juga bingung bagaimana kelanjutan pernikahan mereka di saat ada 2 lembar kertas sebagai pengikat sekaligus pemutus hubungan mereka. Karena terlalu panik, Kinara bahkan tak menyadari kehadiran sang suami yang menatapnya dengan tatapan bingung. "Kau kenapa?" tanya Rehan, membuat Kinara langsung berdiri karena kaget. "Ada apa?" lanjut Rehan memegang kedua bahu Kinara. Aku, iya. Kau kenapa sayang? Ada apa?" tanya Rehan tak sabaran. Ia malah ikutan panik melihat Kinara yang tiba-tiba saja sudah menangis. Aku takut. Apa yang kau takutkan pagi-pagi begini? Apa kau melihat hantu? Tanya Rehan mengelus pipi Kinara dengan lembut. Kinara pun langsung menggeleng, lalu memeluk Rehan dengan erat. "Aku takut kau akan pergi meninggalkanku sendirian di dunia ini." Lirih Kinara. "Siapa yang ingin meninggalkanmu?" "Tak ada sayang. Bagaimana jika ada yang memaksamu agar meninggalkanku? Apa kau akan pergi?" "Tidak." "Apa aku bisa memegang kata-katamu?" "Iya." Kinara tersenyum manis melihat tekad sang suami, membuatnya lega meski tetap saja ada peluang besar Rehan akan meninggalkannya karena surat perjanjian itu. Siang harinya, Kinara sudah bersiap-siap untuk pergi berbelanja. Tak lupa ia memakai topi dan juga masker. Sama seperti suaminya, berita perceraian suaminya dan Sarah masih sangat hangat diperbincangkan. Tak mungkin ia keluar rumah dengan tak menutupi wajahnya, dan sang suami bisa-bisa akan muncul berita baru bahwa perceraian itu dikarenakan orang ketiga. Padahal itu memang betul, hanya saja beda pengertian. "Sudah siap?" tanya Rehan memeluk Kinara yang tengah merapikan rambutnya. Kinara pun mengangguk mengiyakan. Sedetik kemudian pipinya yang mulus itu langsung mendapatkan kecupan dari sang suami. "Ayo," ajak Rehan menggenggam tangan Kinara dengan lembut. Wanita itu pun mengangguk lalu ikut melangkah keluar dari kamar. "Sayang, di mana tempat kita membeli baju untuk Kak Naya?" tanya Kinara memeluk erat tangan Rehan. "Di pusat perbelanjaan milik kita," jawab Rehan santai. "Milik kita?" tanya Kinara dengan kening berkerut. Tepatnya akan menjadi milikmu." "Hah?" Kinara tercengang mendengar itu, namun langsung disadarkan saat Rehan sudah membukakan pintu untuknya. Ia pun langsung duduk di kursi belakang seperti biasanya. "Terima kasih sayang." Mobil pun melaju menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota ini untuk membeli beberapa potong kain, potong pakaian Kanaya, dan juga perlengkapan wanita lainnya. Tentunya Rehan tak pergi berdua saja dengan istrinya. Ada mobil lain yang mengikuti dari belakang. Itu adalah mobil yang ditumpangi beberapa pelayan untuk membantu membawa belanjaan nantinya. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Rehan langsung turun dari mobil, begitu juga dengan Kinara, menggenggam tangan sang istri, lalu membawa wanita itu masuk ke pusat perbelanjaan miliknya. "Sayang, kita beli baju untuk sehari-hari biasa dulu ya," ucap Kinara menatap sang suami yang lebih tinggi darinya. "Perhatikan jalanmu, Kinara." Kinara langsung menatap ke arah depan kembali sembari melihat-lihat pakaian dari beberapa toko. Setelah selesai berbelanja, akhirnya mereka pun kembali masuk ke mobil. Rehan melepas maskernya lalu melempar topi yang ia pakai ke sembarang arah. "Capek?" tanya Kinara memijit-mijit tangan kekar Rehan. Padahal ibu hamil itu juga merasa lelah karena terlalu bersemangat menjelajah beberapa toko.
Lumayan, jawab Rehan tersenyum tipis lalu menghentikan gerakan tangan Kinara. Kakimu apa ingin dipijat? Tanya Rehan meraih kaki kanan Kinara lalu memangku kaki itu. Sontak Kinara terkejut dan otomatis mengubah posisi duduknya. Jangan sayang, Kinara merasa tak enak hati saat Rehan mulai memijit kakinya. Kemarikan satu lagi. Jangan sayang, cepat. Mau tak mau Kinara pun akhirnya meluruskan kedua kakinya ke pangkuan Rehan lalu menutup matanya karena merasa nyaman saat Rehan mulai memijat kedua kakinya secara bergantian. Coba lihat ini. Rehan mengambil satu paper bag yang ada di dekat kakinya lalu memberikannya pada Kinara. Apa ini? Tanya Kinara saat paper bag itu sudah di tangannya. Aku membelikannya untukmu, katakan kalau kau tak suka, ucap Rehan tak menjawab pertanyaan Kinara, semakin membuat wanita itu penasaran. Cantik. Kinara menatap suka pada mukena yang ada di dalam paper bag itu. Ia pun memegang kain mukena itu lalu kembali tersenyum manis. Kapan kau membelinya? Aku tak melihatmu membeli ini tadi, tanya Kinara memeluk mukena yang lembut itu. Pemberian suaminya memanglah terbaik. Saat kau sibuk memilih baju dan tak sadar, aku menghilang dari sisimu, jawab Rehan dengan wajah kesal. Kinara dibuat tertawa melihat ekspresi suaminya itu. Terima kasih sayang. Wajah kesal Rehan langsung berubah menjadi wajah dengan senyuman lembut saat melihat senyuman istrinya yang manis. Oh ya, aku juga membelikan sesuatu untukmu, ucap Kinara baru ingat kalau ia membelikan sesuatu yang pastinya akan membuat Rehan senang. Apa itu? Tanya Rehan antusias. Kinara pun menurunkan kakinya karena sudah tak merasa pegal lagi, lalu mengambil paper bag yang warnanya paling berbeda dari yang lain. Ini intip saja ya, soalnya ada orang lain, ucap Kinara memberikan paper bag berisikan barang pilihannya. Steve yang merasa seperti nyamuk pun hanya bisa menghela nafas panjang saja. Dari dulu ini sangat sering disangka nyamuk atau pengganggu saat tuannya sedang bermesraan. Wow, Rehan menatap sang istri dengan tatapan cinta sembari tak henti-hentinya tersenyum. Suka? Tanya Kinara merapatkan tubuhnya dengan Rehan. Warnanya menantang kan? Tanya Kinara mengedipkan sebelah matanya. Sangat menantang sayang, aku tunggu nanti malam, balas Rehan berbisik membuat Kinara tertawa. Oke, keduanya kembali tertawa, mengabaikan laki-laki lajang yang tengah fokus menyetir dengan pikiran yang berkelana menebak isi paper bag dari Kinara untuk Rehan. Rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Kinara mendadak merasa mulas. Mungkin ini efek memakan makanan pedas di pinggir jalan. Sebelum ke rumah sakit padahal sudah jelas-jelas dilarang Rehan, tapi tetap saja ngotot. Sudah kubilang jangan dimakan makanan tadi, ketus Rehan mengekori Kinara yang berjalan menuju toilet. Mereka belum sampai di ruang inap Kanaya, jadi Kinara memilih toilet terdekat. Ya sayang, jangan cerewet, aku mau kentut ini, sahut Kinara masuk ke toilet meninggalkan Rehan yang mengomel di depan pintu. Untungnya toilet wanita itu sepi, tak ada wanita lain selain istrinya. Nyalakan kerannya Kinara, teriak Rehan dari luar. Karena ia dekat dengan pintu, jadi ia bisa jelas mendengar suara serak-serak becek dari toilet. Keran air pun menyalah menyensor suara-suara yang tak ingin didengar dari dalam sana. Untung istriku, gumam Rehan memilih duduk di kursi tak jauh dari toilet wanita. Ia tak akan segila itu berdiri di depan pintu dan menghalangi wanita lain masuk. Rehan menatap lorong toilet yang tak jauh darinya. Ada beberapa ibu-ibu juga yang masuk ke toilet itu dan beberapa wanita muda. Untung belanjaan mereka tadi sudah diambil alih oleh Steve dan beberapa pelayan, sehingga ia tak harus menenteng belanjaan yang banyak yang akan membuatnya kesusahan.
Di dalam toilet, Kinarah menatap para ibu-ibu dan juga ada 2 orang yang masih gadis. Mereka tampak sedang membasuh tangan. Ia pun ikut mengambil barisan untuk membersihkan tangannya. Ia menatap dirinya di cermin, lalu menyampingkan tasnya di dekat dinding. "Bruk, maaf kak," ucap seorang gadis yang tak sengaja menabrak bahu Kinarah. Kinarah pun menatap gadis itu lalu mengangguk. "Tak apa, saya minta maaf kak, tadi ibu-ibu itu berdesak-desakan," ucap gadis itu dengan raut wajah bersalah. "Iya, tidak apa-apa." Gadis itu pun mengangguk lalu pamit keluar terlebih dahulu, meninggalkan Kinarah dengan beberapa ibu-ibu yang sibuk bergosip. Setelah merasa tangannya bersih, Kinarah meraih kembali tasnya lalu keluar dari kamar mandi. "Sayang," panggil Kinarah melambaikan tangannya pada Rehan yang sudah terlihat dongkol. "Sudah?" tanya Rehan mendekat. Lain kali makan cabai itu jangan tanggung-tanggung, makan dengan pohonnya langsung." Kinarah langsung meringis mendengar sindiran keras dari suaminya. Maaf saja kerjamu, tapi selalu diulangi." "Iya sayang, maaf." Kinarah memeluk lengan kekar Rehan sembari memasang wajah imut, membuat laki-laki jadi tak tega untuk kembali memarahi istrinya. Sesampainya di ruang inap sang kakak, Kinarah langsung menghampiri sang kakak dan mencium kening kakaknya itu. "Kakak sudah lihat bajunya? Suka?" tanya Kinarah duduk di samping ranjang kanaya. "Suka, terima kasih." Kinarah tersenyum senang mendengar itu, lalu melirik ke arah suaminya. "Terima kasih sayang," ucap Kinarah dengan senyuman manis, membuat hati Rehan meleleh. "Terima kasih banyak tuan." Kini giliran Kanayah pun yang berterima kasih. Rehan pun mengangguk lalu tersenyum tipis dan melihat duduk di sofa sembari memainkan ponselnya. "Oh ya, aku juga membeli cincin untuk kakak, cincin couple," ucap Kinarah mengambil tasnya yang ada di atas nakas lalu mencari kotak cincin yang berisi cincin couple. "Apa ini?" batin Kinarah memegang selembar kertas putih yang digulung. Perasaan ia tak pernah memasukkan kertas di dalam tasnya. Penasaran dengan isinya, Kinarah langsung membuka surat itu. Wajahnya seketika langsung pucat membaca tulisan di kertas putih itu. "Temui aku nanti malam di rumah sakit atau aku tak akan mentolerir kesalahanmu untuk kedua kalinya." Siapa yang memasukkan surat itu ke dalam tasnya? Kalau membaca isi surat ini, Kinarah tahu itu pasti dari Regan, tapi ia merasa tak bertemu dengan Regan seharian ini.